Jiwa terpilih, tariklah napas perlahan dan dalam. Rasakan udara masuk dan mengisi seluruh rongga dada Anda. Rilekskan bahu, lepaskan ketegangan di leher, dan izinkan tubuh Anda untuk melepas semua beban yang tak perlu. Untuk beberapa menit ke depan, izinkan diri Anda hadir sepenuhnya di momen ini. Karena apa yang akan Anda dengar bukanlah sekadar video tentang cara mendapatkan uang. Ini bukan sekadar tips motivasi yang lewat begitu saja. Ini adalah sebuah pergeseran energi, sebuah ajakan untuk kembali ke pusat kekuatan Anda. Ini adalah undangan untuk menyentuh dimensi terdalam dari potensi Anda yang selama ini mungkin tertutup oleh rutinitas dan keraguan. Jika Anda benar-benar membuka hati dan pikiran, tidak hanya dengan logika, tetapi juga dengan kepercayaan, maka pengalaman Anda terhadap kekayaan bisa berubah secara drastis. Bukan dalam waktu bertahun-tahun, bukan pula dalam hitungan bulan, tapi dalam 2 hari, atau bahkan kurang dari itu. Ya, 2 hari. Bukan karena Anda akan melakukan hal yang melelahkan atau rumit, bukan karena Anda harus bekerja siang malam, membuat vision board, atau memaksa afirmasi yang terasa hampa, tapi karena Anda akan melakukan satu perubahan dari dalam. Perubahan yang sederhana, namun sangat kuat. Mengizinkan diri Anda merasa layak menerima. Anda tidak menemukan video ini secara acak. Tidak ada yang benar-benar kebetulan di semesta ini. Keinginan Anda untuk mengubah hidup, kerinduan Anda akan kelimpahan yang sejati, telah membawa Anda ke sini. Karena ada bagian terdalam dari diri Anda, diri yang paling murni dan otentik, yang sedang mencari. Bukan mencari uang semata, tapi mencari makna di balik kelimpahan itu. Dan bagian dari diri Anda itu sudah lelah menunggu, lelah merasa kurang, lelah merasa bahwa segala sesuatu harus datang dengan perjuangan. Padahal, segala yang Anda butuhkan sejatinya telah disediakan, menanti Anda membuka ruang untuk menerimanya. Jika pesan ini berbicara kepada hati Anda, jika Anda merasakan getaran kebenaran di dalamnya, saya mengajak Anda untuk tetap terhubung. Silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak melewatkan pesan-pesan inspiratif lainnya. Anda juga bisa meninggalkan komentar dan berbagi kisah Anda, karena setiap cerita adalah cahaya bagi orang lain. Dan bagi Anda yang ingin mendukung channel ini lebih jauh, Anda bisa menekan tombol Super Thanks di bawah video ini. Dukungan Anda bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk perjalanan spiritual dan energi positif yang sedang Anda pilih hari ini. Karena saat Anda mendukung apa yang memberi Anda cahaya, Anda sedang menyalakan cahaya itu dalam hidup Anda sendiri. Bagian 1. Kekuatan perasaan, hukum yang tersembunyi. Bayangkan jika selama ini Anda telah keliru memahami sumber kekayaan. Banyak orang percaya bahwa uang datang karena kerja keras semata, atau karena keberuntungan yang tiba-tiba menghampiri. Namun bagaimana jika sebenarnya kekayaan hadir bukan karena Anda mengejarnya, tetapi karena Anda mengizinkannya hadir? Bukan karena Anda memaksa dunia luar berubah, melainkan karena Anda mengubah dunia di dalam diri Anda. Inilah hukum yang tersembunyi yang selama ini jarang dibicarakan, bahwa kekayaan bukanlah hasil dari perjuangan yang berat, melainkan hasil dari asumsi batin yang Anda peluk setiap hari. Neville Goddard, seorang tokoh besar dalam dunia manifestasi, mengungkapkan kebenaran yang sangat sederhana, namun dalam perasaan adalah rahasianya. Kalimat ini terdengar singkat, tapi membawa muatan spiritual yang luar biasa besar. Bukan afirmasi yang Anda ulang-ulang, bukan juga lamunan tanpa arah.
melainkan perasaan dominan yang Anda izinkan berdiam dalam diri Anda setiap hari. Apa yang Anda rasakan sebagai kenyataan, itulah yang akan terbentuk di dunia nyata. Bukan karena sihir, bukan karena takdir acak, tapi karena hukum alam semesta merespons frekuensi getaran emosional Anda. Banyak orang terjebak dalam perangkap spiritualitas semu. Mereka menulis jurnal visualisasi, mengucapkan afirmasi tiap pagi, atau memasang papan visi di kamar tidur. Tapi jauh di dalam hati mereka masih tersimpan kecemasan tentang tagihan yang menumpuk, penghasilan yang stagnan, atau masa depan yang tampak gelap. Dan selama perasaan itu masih menjadi landasan batin, maka semesta hanya akan mencerminkan kembali realitas yang sama. Karena Anda tidak sedang menciptakan dari apa yang Anda inginkan, Anda menciptakan dari apa yang Anda rasakan sebagai nyata. Disinilah letak paradoks yang sangat kuat. Anda tidak bisa menunggu kekayaan datang terlebih dahulu, baru kemudian merasa kaya. Anda harus merasakan kekayaan itu lebih dulu dan membiarkan kenyataan mengikuti getaran batin Anda. Ini bukan tentang berpura-pura. Ini tentang membangun perasaan otentik bahwa kelimpahan sudah menjadi bagian dari diri Anda. Bahkan ketika saldo rekening belum berubah, bahkan ketika realita belum memberikan bukti. Inilah iman sejati, meyakini sesuatu yang belum tampak, namun sudah terasa benar dalam jiwa. Maka mulailah dari satu kalimat sederhana, namun sangat sakral. Ini sudah menjadi milikku. Ucapkan dengan keheningan yang penuh keyakinan. Rasakan dalam napas Anda. Rasakan dalam cara Anda berdiri, berjalan, dan memandang dunia. Ini bukan sekadar kalimat afirmasi. Ini adalah pengakuan spiritual bahwa Anda telah menjadi satu dengan frekuensi kelimpahan. Dan begitu Anda menyatu dengan perasaan itu, dunia tak punya pilihan lain selain menyesuaikan diri. Karena Anda telah mengaktifkan hukum yang tersembunyi. Kekuatan perasaan sebagai pintu masuk bagi segala wujud kemakmuran. Bagian 2, hari pertama, ritual malam. Kini, kita tiba di titik di mana perubahan sejati dimulai. Ritual malam. Ini bukan sekadar rutinitas sebelum tidur, melainkan gerbang menuju dimensi penciptaan batin yang paling dalam. Ajaran Neville Goddard menekankan bahwa momen sebelum tidur adalah waktu paling sakral dalam sehari, karena di saat itulah alam bawah sadar kita terbuka dan siap menerima impresi baru. Ritual ini sederhana, tidak membutuhkan alat bantu, mantra, atau pengaturan suasana yang rumit. Yang dibutuhkan hanyalah kesediaan Anda untuk merasa seolah-olah apa yang Anda inginkan sudah menjadi nyata. Malam pertama ini, fokuskan seluruh kesadaran Anda pada satu hal, asumsi. Asumsikan bahwa uang, rezeki, atau sumber daya yang Anda butuhkan sudah datang. Jangan menunggu realita untuk berubah lebih dulu. Biarkan perasaan Anda mendahului kenyataan. Sebelum Anda terlelap, izinkan diri Anda membayangkan bahwa Anda sudah menerima. Mungkin berupa transfer tak terduga, klien baru, pelunasan hutang, atau hadiah dari arah yang tak disangka-sangka. Rasakan skenario itu bukan hanya sebagai angan-angan, tapi sebagai sesuatu yang benar-benar sedang terjadi sekarang. Jangan terjebak dalam usaha mencari kata-kata yang sempurna atau afirmasi yang dipoles indah. Kekuatan sejati terletak pada perasaan, bukan dalam struktur kalimat. Saat tubuh mulai rileks dan napas Anda melambat, Anda memasuki ruang di antara sadar dan tidur. Di titik inilah, imajinasi Anda menjadi alat komunikasi dengan semesta. Anda sedang mengirimkan pesan, inilah kenyataan batin saya. Dan pesan itu tidak pernah hilang sia-sia. Ia akan dipantulkan kembali oleh kehidupan dalam bentuk kejadian, peluang, dan kelimpahan nyata. Saat Anda membayangkan, rasakan apa yang terjadi
dalam tubuh Anda? Apakah dada terasa lebih lega? Apakah napas Anda menjadi lebih ringan? Apakah muncul senyuman kecil saat membayangkan saldo rekening Anda bertambah? Itulah tanda bahwa Anda selaras dengan getaran kelimpahan. Dan jika pikiran Anda tiba-tiba mengembara ke kekhawatiran atau logika yang mempertanyakan, jangan lawan. Cukup arahkan kembali dengan lembut ke perasaan menerima. Ritual ini bukan soal kontrol, tapi soal koneksi. Bukan tentang menciptakan ilusi, melainkan membuka jalan bagi kenyataan yang lebih tinggi. Dan akhirnya, tidurlah bukan sebagai orang yang sedang berharap, tetapi sebagai pribadi yang sudah memiliki. Biarkan Anda yang lama, yang selalu menanti bukti, beristirahat malam ini. Bangkitlah sebagai diri baru yang telah mengalami keajaiban, meski secara fisik belum terlihat. Ingat kata Neville, asumsimu, meski awalnya salah, jika dipegang terus-menerus akan menjadi kenyataan. Maka malam ini, Anda tidak sedang berandai-andai. Anda sedang menyemai realitas baru dalam tanah bawah sadar yang subur, dan hasilnya akan tumbuh lebih cepat dari yang Anda kira. Bagian 3. Hari kedua. Pergeseran identitas. Hari kedua bukan lagi tentang menciptakan sesuatu yang baru, melainkan tentang menghidupi sesuatu yang sudah Anda tanam. Setelah malam pertama Anda menyemai benih melalui rasa dan asumsi, kini saatnya membiarkan benih itu tumbuh melalui tindakan, sikap, dan energi Anda sehari-hari. Inilah inti dari pergeseran identitas. Menjelma menjadi pribadi yang sudah memiliki apa yang ia doakan. Bukan dengan berpura-pura, tapi dengan mengizinkan diri Anda menjadi. Pada tahap inilah banyak orang mundur tanpa sadar. Mereka tergoda untuk kembali memeriksa rekening bank, menunggu notifikasi, atau mencari tanda-tanda bahwa manifestasi mereka berhasil. Namun, Anda bukan lagi bagian dari permainan menunggu. Anda telah keluar dari lingkaran itu. Sekarang, Anda tidak lagi bertanya, kapan? Anda sudah tahu jawabannya. Itu sudah menjadi milik Anda. Yang Anda lakukan hanyalah menyesuaikan diri dengan versi Anda yang hidup di dalam kenyataan itu. Pergeseran ini tidak menuntut Anda untuk sempurna. Anda tidak harus tersenyum sepanjang hari atau mengucapkan afirmasi tanpa henti. Sebaliknya, yang dibutuhkan hanyalah kesadaran berulang untuk kembali ke rasa memiliki lagi dan lagi. Ketika Anda bangun, berjalan, bekerja, atau sekadar duduk minum teh, tanyakan pada diri Anda, jika saya sudah kaya, bagaimana saya merasa saat ini? Perasaan itulah yang menjadi kompas. Biarkan ia membimbing cara Anda berbicara, bersikap, dan merespons hidup. Bayangkan versi diri Anda yang hidup dalam kelimpahan. Bagaimana posturnya? Apakah ia terburu-buru? Apakah ia gelisah setiap kali bel berbunyi atau tagihan datang? Tidak. Ia penuh ketenangan. Ia percaya. Ia bergerak dengan keyakinan yang sunyi dan bersyukur bahkan sebelum bukti itu muncul. Dan setiap kali Anda memilih ketenangan di tengah keraguan, Anda sedang berkata pada semesta, "Saya sudah memilikinya." Kalimat sederhana ini bukan sekadar mantra, melainkan pengakuan terhadap realitas yang sedang Anda bangun dari dalam. Dan ketika rasa ragu muncul, karena pasti akan datang, jangan mengusirnya dengan panik. Perlakukan ia seperti awan yang lewat, bukan seperti badai yang harus Anda lawan. Kembali ke kesadaran akan siapa Anda sebenarnya. Kembali ke ketenangan, ke keyakinan, dan ke vibrasi orang yang sudah menerima. Sebab pada akhirnya, kekayaan sejati tidak dimulai dari angka, tapi dari identitas. Dan hari ini, Anda sedang belajar menjadi orang yang tidak lagi mencari kekayaan, tetapi menghidupinya dari dalam. Bagian 4,
Hari ketiga, ujian penampilan luar. Inilah hari yang diam-diam menjadi penentu, namun sering luput dari perhatian. Hari ketiga. Di titik ini, Anda sudah merasa mantap, sudah menjalani ritual malam, sudah menghidupi identitas baru dengan sepenuh hati. Namun anehnya, dunia luar tampak tetap. Tidak ada pesan masuk, tidak ada lonjakan angka di rekening, tidak ada tanda besar seperti yang Anda harapkan. Dan disinilah ujian sejati dimulai. Ini bukan tentang kenyataan yang Anda lihat, tapi tentang realitas dalam yang Anda pilih untuk percayai meski bukti belum muncul. Di momen ini, suara lama mulai berbisik. Lihat, tidak ada yang berubah. Apa ini benar-benar berhasil? Itu adalah gema dari diri lama Anda. Bayangan dari pola pikir yang dulu. Diri yang hanya bisa percaya setelah melihat. Namun kini, Anda telah melampaui titik itu. Anda sedang belajar memimpin hidup dari dalam, dari kepercayaan, bukan penglihatan, dari perasaan, bukan angka, dari keyakinan, bukan keraguan, dan itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan tertinggi manusia. Memilih untuk tetap percaya, bahkan saat dunia belum memberikan alasan untuk itu. Hari ketiga bukan tentang menciptakan sesuatu yang baru, tetapi tentang membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda sudah berubah. Anda tidak lagi hidup sebagai reaktor terhadap dunia luar. Anda adalah pencipta vibrasi dari dalam. Jadi Anda tetap tersenyum, bukan karena ada alasan, tapi karena Anda adalah alasannya. Anda melangkah tenang, bukan karena semuanya sudah jelas, tapi karena Anda tahu kejelasan sedang menuju Anda. Anda membayar tagihan dengan damai, bukan karena berlimpah, tetapi karena Anda tahu kelimpahan sedang mencari jalan masuk melalui Anda. Ini adalah saat ketika energi Anda benar-benar diuji. Apakah Anda tetap bisa memeluk rasa syukur tanpa alasan fisik? Apakah Anda bisa bertahan dalam keyakinan ketika tidak ada yang menepuk pundak Anda dan berkata, "Kamu benar"? Neville Goddard menyebutnya sebagai klaim diri. Deklarasi yang tak lagi butuh pembuktian. Deklarasikan dirimu sebagai apa yang ingin kau jadi, dan maka jadilah kau demikian. Bukan dengan menunggu datangnya perubahan, tapi dengan menjadi perubahan itu sendiri. Dan jika hari ini terasa kosong, hening, atau datar, ingatlah, itulah ruang yang sedang dibersihkan. Alam semesta sedang menyingkirkan gangguan, membuka jalan, dan meluruskan arus energi Anda agar bisa menerima yang selama ini Anda doakan. Kekayaan kadang tidak datang dengan gegap gempita. Ia mendekat sebagai bisikan, sebagai perubahan getar, sebagai kesadaran baru, dan tiba-tiba ketika Anda sudah siap sepenuhnya, ia hadir. Bukan sebagai kejutan, tapi sebagai sesuatu yang selalu menjadi milik Anda. Bagian penutup. Jadi, jika dalam 2 hari Anda merasakan perubahan, atau butuh sedikit lebih lama, 3 hari, seminggu, atau mungkin hanya 1 momen yang hening, dan tiba-tiba, ketahuilah bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Tetaplah hadir dalam setiap napas. Tetaplah tenang saat dunia tampak sepi. Karena sesungguhnya, perubahan sejati tidak selalu ditandai dengan letupan besar. Kadang, ia muncul seperti embun pagi, diam, namun menyegarkan seluruh jiwa. Anda tidak sedang mencari kekayaan. Anda sedang mengingat bahwa kekayaan itu telah menjadi bagian dari diri Anda sejak awal. Dunia luar hanya sedang mengejar frekuensi baru yang kini Anda pancarkan. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup yang dijalani dengan kesadaran. Anda bukan seseorang yang berusaha menjadi. Anda adalah seseorang yang sudah menjadi. Dan saat Anda kembali pada perasaan itu, pada keyakinan itu, maka seluruh hidup Anda akan mulai merefleksikan apa yang telah Anda sadari dari dalam. Tidak ada lagi perjuangan yang penuh tekanan,
Tidak ada lagi penantian yang menyiksa. Yang ada hanyalah kehadiran yang penuh kekuatan. Setiap hari adalah pengingat bahwa Anda layak, bahwa Anda cukup, bahwa Anda bisa hidup dalam kelimpahan mulai dari sekarang. Jika pesan ini mengetuk pintu hati Anda, jika ada bagian terdalam dari jiwa Anda yang merasa sedang diingatkan akan sesuatu yang telah lama terlupa, maka izinkan diri Anda untuk terus terhubung. Silakan subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi, dan jika Anda merasa terinspirasi, dukung kami dengan super thanks. Bukan hanya sebagai bentuk apresiasi untuk karya ini, tapi sebagai pernyataan bahwa Anda memilih untuk terus hadir dalam energi ini, energi kesadaran, kelimpahan, dan kebangkitan diri sejati. Terima kasih telah menonton, terima kasih telah percaya, dan terima kasih telah menjadi siapa Anda sebenarnya. Sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya.